tulis itu memutuskan untuk dirawat di ruang isolasi RSUD Belitung Timur. Jadi walaupun kesadaran pasien menurun, Pak, ya tetap kita rawat di ruang isolasi, ya karena sebagai antisipasi. Dan juga memang di ruang isolasi juga tersedia ventilator, Pak. Jadi untuk pasien-pasien yang darurat juga bisa dilakukan di situ. Kemudian jam 15 setelah masuk ruang isolasi memang kondisi Tuan PN memang sudah mengalami apa yang disebut dengan koma, Pak. Jadi memang tidak ada tanda-tanda reaksi. Kami turut berduka cita atas wafatnya Pak Heri Sinenggolan, sahabat kami yang diduga katanya juga terpapar COVID-19. Namun dari penjelasan tadi, beliau baru terduga, belum tentu beliau terpapar. Karena beliau juga sudah pernah dilakukan rapid test, hasilnya non-reaktif. Dan beliau sebelum masuk ke rumah sakit, ditangani di IGD, beliau memang sudah punya penyakit yang diderita beliau. Ya, beliau juga muntah pada saat itu, tapi muntahnya karena penyakit yang diderita beliau. Beliau mungkin kelelahan, beliau pernah ikut rapat paripurna hari jadi Kota Manggar di DPRD Belitung Timur. Nah, untuk itu terjadi kesimpang siuran pemberitaan atau isu karena beliau telah meninggal dunia pada jam 12 malam, tapi beliau belum pernah dilakukan swab, tapi sudah dinyatakan untuk dilakukan penanganan pemakaman secara protokoler kesehatan seperti orang yang terpapar COVID-19. Nah, untuk itulah kami minta kepada pihak-pihak terkait, terutama dari RSUD, untuk lebih memperhatikan pasien-pasien kalau memang diduga terpapar COVID-19, segera dilakukan swab sehingga tidak menimbulkan keresahan baik dari pihak keluarga maupun di masyarakat. Jangan sampai nanti orang yang datang berobat ke rumah sakit itu penyakitnya tidak terkoneksi dengan COVID-19, diduga terpapar COVID-19 sehingga meresahkan di masyarakat. Nah, untuk itulah kalau memang berdasarkan analisa bahwa yang bersangkutan terpapar, segera dilakukan swab. Nah, untuk itu kami berharap dari DPRD supaya pemerintah daerah, gugus tugas COVID dan RSUD lebih siap, lebih proaktif untuk penanganan permasalahan pasien yang datang berobat ke rumah sakit. Harus bisa membedakan mana yang memang kira-kira mengarah ke COVID, mana yang mereka adalah penyakit bawaan. Saya mewakili dari pihak keluarga Pak Heri Sinenggolan. Saya meminta dari pihak keluarga untuk klarifikasi dari pihak rumah sakit bahwasanya menjelaskan Bapak tersebut tidak terpapar COVID-19 karena beredar di media di masyarakat karena beliau dikuburkan secara protokoler COVID, masyarakat berasumsi bahwa beliau terkena COVID-19. Untuk meluruskan saja, kami minta sangat dari pihak rumah sakit untuk klarifikasi terkait hal ini. Terima kasih. Hasil dari audiensi tadi seperti apa, Pak? Audiensinya berjalan dengan baik, tapi intinya dari audiensi tadi masih banyak terdapat harus ada perubahan ataupun pada diagnosis dari COVID-19. Tanggapan dari Bapak seperti apa, Pak? Sebetulnya dengan saya sangat memberikan apresiasi dengan inisiatif DPRD untuk audiensi pada hari ini. Artinya kita dengan dialog-dialog tadi dapat menjelaskan beberapa hal. Mungkin tadi dari Pak Pimpin Rapat, Pak Japri telah menjelaskan bahwa ada suatu kondisi yang juga harus dipahami masyarakat terhadap terhadap almarhum ini, ya. Karena mungkin harus diluruskan karena informasi yang beredar hasil rapid test negatif. Nah, kenapa tidak di swab? Nah, jadi disampaikan bahwa ada suatu kondisi medis yang menyebabkan beliau tidak di swab, sehingga
kalau melihat hasil rapid testnya non reaktif dan tidak ada hasil swab, itu kita beranggapan bahwa memang beliau tidak terpapar virus COVID-19. Nah ini tentunya kita harus memahami ini, terutama kepada keluarga, bahwa dengan kondisi seperti ini memang kita belum menyatakan bahwa beliau itu terpapar COVID-19. Namun untuk tracking nanti akan kita lakukan terhadap beberapa kepala OPD dan sebanyak 55 mungkin seluruhnya dan jajaran nanti melakukan swab. Nanti akan kita lihat apabila mungkin di sini ada yang ternyata hasil swabnya itu terpapar COVID-19, berarti ada probable, ada kemungkinan beliau. Namun kita melakukan ini tentunya sudah dengan protokol kesehatan. Artinya dari proses masuknya beliau ke ruang isolasi itu sudah melakukan protokol kesehatan. Ya tentunya protokol kesehatan ini sampai dengan protokol pemakaman harus melalui COVID-19, walaupun tadi belum secara hitam putih gitu, secara gamblang ya kita menyatakan bahwa beliau ini terpapar. Nah nanti akan kita tunggu hasilnya, karena tracking ini akan terus berjalan. Nanti 1 minggu ke depan setelah ada hasil swab dari beberapa rekan-rekan yang mungkin terkontak dengan Tuan H dan juga dengan beliau, baru kita dapat menjawab dan menjelaskan kepada masyarakat.